Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih akan melanjutkan materi dengan topik rekonsiliasi fiskal. Nah, untuk pertemuan yang ketiga, topik rekonsiliasi fiskal, kita akan menggunakan materi yang ada di LKS kalian halaman 40 dan 41. Jadi silakan anak-anak buka LKS-nya terlebih dahulu. Oke, sudah anak-anak? Nah, kita lihat di halaman 40 LKS kalian, di sana disampaikan ada data-data dari PT Tunggal Abadi. Kemarin Ibu sudah searching, ternyata untuk soal kasus PT Tunggal Abadi yang ada di LKS kalian di halaman 40 itu oleh penulis itu diambilkan dari Chandra Ekonom blogspot.com dan nama perusahaan yang asli itu adalah PT Maju Terus. Kemudian dari data yang ada di LKS itu yang sama dengan data di chandraekonomblogspot.com, ada beberapa yang harus kita lihat kembali karena ada beberapa poin yang kurang tepat. Jadi silakan simak penjelasan Ibu sambil dibandingkan dengan yang tertera di LKS kalian. Baik, kita mulai pembahasan kita. Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba membentuk atau menyusun laporan rekonsiliasi fiskal. Jadi untuk memudahkan kita menghitung besarnya laba kena pajak menurut peraturan perpajakan, maka kita akan membuat kertas kerja. Nah, kertas kerjanya seperti yang anak-anak lihat di tampilan layar. Jadi kita perlukan ada kolom nomor, kemudian ada kolom keterangan. Kolom keterangan ini nanti diisi dengan nama akun. Kemudian menurut akuntansi ini nanti diisi dengan angka-angka sebagaimana tertera di laporan keuangan menurut catatan akuntansi perusahaan. Kemudian di kolom berikutnya ada koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal ini dipecah menjadi dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal nanti dimasukkan di bagian positif bila mana koreksi tadi menambah laba kena pajak, dan dimasukkan di kolom negatif apabila koreksi tadi mengurangi laba kena pajak. Nah, kemudian kolom berikutnya adalah kolom hasil koreksi atau untuk menampung angka-angka yang sudah disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Bila mana pada suatu poin tidak ada koreksi fiskal baik positif atau negatif, maka otomatis di sini angka menurut akuntansi dan menurut perpajakannya adalah sama. Kemudian kolom yang terakhir adalah kolom keterangan. Nah, kolom keterangan ini memberikan ruang bagi kita untuk menunjukkan bahwa koreksi tersebut terkait dengan peraturan perpajakan yang mana. Oke, anak-anak sudah siap ya? Kita mulai yang pertama. Dari data PT Tunggal Abadi, data yang kita pakai adalah dari laporan laba rugi. Nah, ini nanti apabila kita mengerjakan studi kasus yang lain, barangkali di studi kasus tidak menyediakan laporan laba rugi, maka kita bisa menggunakan neraca saldo sesudah penyesuaian. Jadi nanti apabila ada bentuk soal yang lain, kok anak-anak diberi datanya itu bukan data berupa laporan laba rugi, maka anak-anak bisa mengambil dari neraca saldo disesuaikan. Kemudian anak-anak cukup ambil akun-akun nominalnya saja, yaitu akun-akun kelompok pendapatan dan beban. Baik, kita mulai di sini. Yang pertama, penjualan. Di penjualan, penjualan merupakan komponen penghasilan yang diakui baik menurut akuntansi maupun menurut perpajakan, sehingga di sini kita tidak memerlukan adanya koreksi fiskal. Kemudian yang kedua, HPP. HPP di sini tertulis angka minus karena nanti berfungsi untuk mengurangi penjualan.
Nah, di HPP ini kebetulan di soal PT Tunggal Abadi ini tidak dijelaskan apakah PT Tunggal Abadi menggunakan metode penilaian persediaannya itu LIFO atau tidak. Karena jika penilaian persediaan menggunakan metode LIFO, maka harus diadakan koreksi fiskal. Namun karena di soal ini tidak ada keterangan, maka kita asumsikan bahwa PT Tunggal Abadi menilai persediaannya menggunakan metode rata-rata atau metode FIFO sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Baik, di baris yang ketiga laba kotor. Laba kotor berarti ajek antara menurut akuntansi dan menurut perpajakan sama. Berikutnya, beban operasional. Beban operasional yang pertama adalah beban gaji. Nah, beban gaji ini baik secara akuntansi maupun secara perpajakan ini diizinkan. Nah, ini bisa anak-anak lihat di Undang-Undang Pajak Penghasilan, utamanya adalah di pasal 6, karena di pasal 6 itu dijelaskan berkenaan dengan biaya-biaya yang boleh dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Nah, gaji ini termasuk di dalamnya. Jadi gaji ini tidak perlu koreksi fiskal. Kenapa? Satu, gaji tersebut merupakan salah satu kegiatan yang memang dipakai untuk kegiatan utama perusahaan, baik untuk menagih, mendapatkan maupun memelihara. Dan gaji ini tadi juga diberikan dalam bentuk uang, sehingga antara akuntansi dan perpajakan sama, maka tidak perlu koreksi fiskal. Kemudian tunjangan transportasi. Tunjangan transportasi juga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal, sebab tunjangan transportasi ini merupakan komponen gaji juga dan diberikan secara tunai. Nah, kalau diberikannya secara tunai atau dalam bentuk uang, maka diperkenankan. Nah, ini bisa juga dilihat di pasal 9 ayat 1 poin E. Ini bisa anak-anak lihat, ini Ibu sudah cropkan untuk peraturan perpajakannya. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, gitu. Kemudian yang berikutnya biaya makan kantor. Biaya makan kantor ini di kolom keterangan Ibu tuliskan pasal 9 ayat 1 poin E. Nah, untuk pemberian natura atau kenikmatan, atau bahasa mudahnya itu adalah fasilitas. Jadi kalau kita mengeluarkan biaya dalam bentuk fasilitas, maka tidak diperkenankan diakui sebagai biaya, kecuali, nah ini di poin ini dikatakan di sini, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Sehingga untuk biaya makan kantor ini, karena ini merupakan penyediaan makan dan minuman, meskipun secara umum ini tidak diizinkan, tetapi karena berupa penyediaan makan dan minum, maka untuk biaya makan kantor ini secara perpajakan diakui. Kemudian yang ke-8, biaya pengobatan. Biaya pengobatan hampir mirip dengan biaya kantor, biaya makan kantor, yaitu penggantian imbalan hanya saja. Di sini kalau biaya pengobatan tidak diakui secara pajak karena satu, biaya pengobatan tadi tidak diberikan secara uang tunai kepada karyawan. Terus kedua, ingat di pasal 9 ayat 1 poin E, pemberian fasilitas atau kenikmatan yang diizinkan diakui menurut pajak hanya pemberian makanan dan minuman bagi pegawai, sehingga biaya pengobatan ini harus dikeluarkan dari komponen penghitung penghasilan kena pajak. Karena biaya berkurang maka akan menambah laba kena pajak, sehingga kita mencatatkannya di koreksi fiskal positif. Nah, sehingga menurut perpajakan maka biaya pengobatannya adalah 0. Kemudian yang ke-9, biaya training.
diizinkan, biaya seragam satpam juga diizinkan diperpajakan, biaya angkutan sama, biaya bunga pinjaman juga diizinkan, sehingga untuk nomor 9 sampai dengan nomor 12 kita tidak memerlukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Berikutnya nomor 13 yaitu cadangan penghapusan piutang. Cadangan penghapusan piutang di sini Ibu tuliskan dasar hukumnya adalah pasal 6 ayat 1 poin H. Nah, pasal 6 ayat 1 itu di situ dikatakan bahwa untuk cadangan penghapusan piutang itu boleh dianggap sebagai biaya atau boleh diakui sebagai biaya, hanya saja piutang-piutang tersebut harus memenuhi persyaratan. Persyaratannya telah dibebankan sebagai biaya, kemudian wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang dan seterusnya. Nah, kemudian ini poin yang penting adalah ini di poin nomor 4, syarat sebagaimana dimaksud pasal 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil. Nah, sehingga karena tidak di soal juga tidak disebutkan ya, apakah PT Tunggal Abadi sudah memenuhi syarat-syarat itu, maka karena jumlah piutangnya juga tidak terlalu besar ya, hanya 25 juta rupiah dibandingkan dengan penjualan yang mencapai 20 miliar, maka ini kita anggap bahwa piutang yang dihapuskan ini adalah termasuk debitur kecil, sehingga tidak boleh diakui sebagai biaya penghapusan piutang. Sehingga biaya cadangan penghapusan piutang ini harus dikeluarkan dari komponen penghitung penghasilan kena pajak. Karena biaya cadangan penghapusan piutang ini nanti dikurangi, maka akan menambah laba kena pajak, sehingga kita catatkan di kolom koreksi fiskal positif, sehingga menurut pajaknya untuk cadangan penghapusan piutang jumlahnya adalah 0 rupiah. Kemudian untuk biaya listrik ya diakui secara pajak, PBB dan meterai juga diakui secara pajak, jadi tidak perlu koreksi fiskal. Nah, kemudian yang poin 16 penyusutan aset tetap. Nah, ini yang perhitungannya yang ada di LKS ini menurut Ibu agak keliru ya. Di sana disebutkan bahwa penyusutan aset itu adalah 150 juta untuk 1 tahun, sedangkan lihat tanggal pembelian tengah tahun. Nah, padahal anak-anak, jika anak-anak cermati di LKS anak-anak halaman 40, bangunan tadi kan diperolehnya di tahun 2015. Padahal kita sekarang berada di posisi tahun 2019. Artinya kita hanya menghitung biaya penyusutan tahun 2019 saja. Kita tidak perlu memikirkan apakah di tahun 2015 itu mau dihitung setahun atau setengah tahun. Tapi pada intinya untuk tahun 2019 harus dihitung sebesar 1 tahun. Nah, kemudian untuk menghitung besarnya penyusutan aset tetap, di sini Ibu tuliskan dasar hukumnya adalah pasal 11 ayat 6. Di sana disebutkan berkenaan dengan tata cara menghitung biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan ini Bu perlihatkan di sini nggih. Di sini disebutkan di LKS bahwa itu adalah bangunan permanen. Bangunan permanen, anak-anak lihat di tabel ini nggih. Bangunan permanen berarti memiliki masa manfaat 20 tahun. 20 tahun sehingga tarif penyusutan per tahunnya adalah 5%. Nah, jika kita lihat dari data, harga belinya adalah 850 juta, nilai sisanya 100 juta, berarti nilai disusutkannya adalah 750 juta. Nah, 750 juta ini akan disusutkan selama 20 tahun, sehingga biaya penyusutannya itu seharusnya hanya 37.500.000, yaitu diperoleh dari 750 juta dikalikan 5%.
Ya, di sini jadi menurut perpajakannya angkanya harus 37.500.000 sehingga harus dilakukan koreksi fiskal sebelah positif sebesar 112.500. 112.500 itu dari mana? Dari yang sudah dibebankan menurut akuntansi 150 juta kita kurangkan dengan yang seharusnya yaitu 37.500. Sehingga untuk penyusutan aset tetap ini kita lakukan koreksi fiskal positif sebesar 112.500. Kemudian angka penyusutan aset tetap menurut perpajakannya berubah menjadi 37.500.000. Kemudian yang selanjutnya premi asuransi masih diizinkan. Kemudian yang baris 18 sumbangan HUT RI. Nah, sumbangan yang diizinkan diakui dalam perpajakan adalah hanya sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Jadi sumbangan yang diakui secara pajak itu hanya satu, yaitu apabila sumbangan tadi diberikan dalam rangka penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana ini pun harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Bencananya harus diakui sebagai bencana nasional. Misal contohnya bencana yang diakui secara nasional itu adalah bencana tsunami di Aceh tahun 2006 yang lalu, atau kemudian bencana gempa yang terjadi di Jogja. Jadi kalau ada bencana kemudian perusahaan memberikan sumbangan, namun bencana itu oleh pemerintah tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, maka tetap tidak diakui menurut perpajakan. Sehingga kalau hanya sumbangan untuk ikut merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia tidak boleh diakui, sehingga harus kita lakukan koreksi fiskal positif, sehingga untuk sumbangan HUT RI menurut perpajakan menjadi Rp0. Nah, ini kemudian kita hitung total biaya operasinya. Ya, setelah tadi kita sesuaikan, jika menurut akuntansi adalah sebesar 1.075.000.000, ya, karena ini angkanya semuanya dalam ribuan rupiah, ya, maka menurut perpajakan hanya sebesar 847.500.000. Nah, ini sehingga laba bersih usahanya juga berbeda. Berikutnya, pendapatan luar usaha. Pendapatan luar usaha yang pertama adalah dividen. Dividen, perhatikan kalau di LKS kalian di situ dikoreksi, ya, karena di situ kaitannya adalah sudah termasuk pajak final. Hanya setelah Ibu baca di pasal 4 ayat 3 berkenaan dengan penghasilan yang boleh dikenai PPh final, dan juga pasal 4 ayat 3, ya, pasal 4 ayat 3 di sini untuk dividen ini kita baca, ya, poin F poin 2 bagi PT badan usaha kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25%. Jadi kalau kepemilikan sahamnya itu lebih dari 25%, tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Ingat, kalau lebih dari 25% tidak boleh diakui sebagai pendapatan, karena berarti kan perusahaan ikut andil dalam mengelola perusahaan yang memberikan dividen itu. Nah, sementara di kasus PT Tunggal Abadi, kepemilikan saham kita hanya 20%, sehingga kita boleh mengakuinya sebagai pendapatan. Nah, terkait di situ ada pajak 15% karena di soal yang di halaman 40 itu tidak ada keterangan, maka kita abaikan, sehingga kita untuk dividen tidak melakukan koreksi fiskal dengan alasan itu tadi, bahwa kepemilikan kita itu 20%.
sehingga boleh mengakuinya sebagai pendapatan. Kemudian yang kedua, dividen itu di pasal 4 ayat 2 bukan merupakan contoh penghasilan atau pendapatan yang dikenai PPh final. Contoh pendapatan yang dikenai PPh final itu antara lain adalah pendapatan bunga, kemudian ada lagi misalnya adalah hadiah atau undian. Nah, sehingga kita mengabaikan itu. Kemudian yang nomor 23, keuntungan selisih kurs, ya, boleh diakui baik secara akuntansi maupun secara perpajakan, sehingga tidak perlu koreksi fiskal. Nah, sehingga di sini setelah kita melakukan koreksi fiskal, laba bersih menurut pajaknya menjadi 11 miliar ya 909 juta. Nah, ini kalau kita cek kan berarti yang menurut akuntansi, kemudian karena koreksi fiskalnya positif nih berarti kita tambahkan, sementara koreksi fiskal negatifnya kan tadi tidak ada nih, kalau kita jumlahkan kan 0. Nah, ini hasilnya sama. Ini artinya kita sudah mengecek berarti antara koreksi fiskal yang positif dan negatif berikut hasil jadinya, hasilnya adalah sama, sehingga laba bersih kena pajaknya adalah 11 miliar 909 juta. Nah, kemudian berapa besarnya PPh yang terutang? Besarnya PPh yang terutang, ini karena sudah tak kalikan 1000, saya hilangkan dulu ya. PPh yang terutang untuk PPh badan, nah ini diatur di pasal 17 ayat 2A, di sana bahwa untuk badan, karena di sini kalau anak-anak lihat peredaran brutonya kan sudah 20 miliar atau lebih dari 4,8 miliar, sehingga tidak terkena fasilitas pengurangan 50%, sehingga di sini tarif yang dikenakan adalah langsung 25%. 25% kita kalikan dengan laba kena pajaknya yang 11.909. Nah, ini adalah PPh yang terutang atau yang harus dibayarkan. Nah, sebenarnya ini masih bisa dikurangi lagi dengan pajak-pajak yang telah dikreditkan, yaitu baik PPh pasal 22, 23 maupun pasal 29. Nah, cuma karena di data ini juga tidak ada, di data PT Tunggal Abadi kan kita hanya diberi daftar saldo yang terkait dengan laporan laba rugi saja, tidak ada akun-akun real yang memuat pajak-pajak yang sudah dibayarkan sebelumnya. Maka kita asumsikan kita tidak pernah melakukan kredit pajak atau tidak pernah mencicil pajak, sehingga pada akhir Desember 2019 kita memiliki PPh yang terutang sebesar ini berarti 2.977.250. Demikian penjelasan Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami.